bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Di bawah perhatian orang banyak, dua sosok yang mengerikan tanpa kekuatan yang sama, sedang bertabrakan dengan sengit, seperti meteorit menabrak gunung, dan dengan cara yang sangat memprovokasi indera seseorang. Seketika mereka bertabrakan, gelombang kejut mengamuk, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan panik terbentang keluar dari area bentrokan. Tanah pada pijakan mereka dalam selusin kaki dari keduanya segera hancur, sementara banyak praktisi yang berada di dekatnya mundur dengan cepat, takut bahwa mereka akan ditarik ke dalam kehancuran. Ledakan. 2 ar. Aula besar bergetar hebat ketika suara keras tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang menyaksikan saat pisau cahaya emas yang dipegang Si Kun tiba-tiba terbang mundur. Tubuhnya dengan cepat berputar di udara sebelum mendarat, tetapi tanah tempat kakinya mendarat masih berubah menjadi debu. Retak. Sementara Si Kun menembak mundur dalam retret, Little Flame yang dibangun dengan baik juga dipaksa mundur oleh beberapa langkah. Tanah padat di bawah kakinya meledak berhamburan, meledak menjadi bubuk halus. Tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan mutlak dalam pertukaran ini. Semua orang di aula menyaksikan hasil ini, sementara syok melonjak ke mata mereka. Bahkan, mata raksasa telanjang kekaisaran prasejarah dan wanita dari kekaisaran lembah maut dipenuhi dengan ekspresi suram. Siapa sebenarnya Si Kun? Dia adalah seorang ahli yang telah mencoba kesusahan nirvana kedua. Meskipun akhirnya dia gagal, semua orang tahu bahwa setelah kegagalan pertama, dia pasti akan memiliki lebih dari 70% peluang sukses dalam upaya berikutnya. Pada saat itu, ia akan menjadi ahli 2 Yuan Nirvana yang asli. Tingkat kekuatan ini dianggap sebagai tingkat teratas di wilayah barat laut. Meskipun demikian, dia sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali dari lawannya, sedangkan si menara baja ini, seperti orang yang berasal dari tempat yang misterius, bahkan secara pribadi berada dalam pertarungan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Di satu sisi, kejutan juga terungkap di wajah Si Xuan karena hasil ini. Dia sangat memahami kekuatan kakaknya. Awalnya, dia percaya bahwa begitu yang terakhir terlibat, dia pasti akan dapat menyapu semua orang. Namun, apa yang muncul pada akhirnya adalah hasil di mana keduanya sama-sama imbang. Kamu memang cukup terampil, ucal Si Kun. Senyum hangat di wajah Si Kun perlahan memudar sedikit demi sedikit, sementara sepasang mata yang tajam dan dingin menatap tajam pada tubuh Little Flame. Setelah itu, senyum buas melintas di wajahnya. Namun, fondasi kamu masih terlalu tipis. Kamu berani menantang kekaisaran tebing iblisku hanya dengan kalian berdua. Si Xuan, bawa anak buahmu dan tangkap bocah cilik itu. Aku ingin melihat badai apa yang bisa mereka ciptakan hari ini. Teriak Si Kun. Jika Duo Lindong diizinkan untuk bertindak dengan cara yang perkasa dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa itu akan mempengaruhi reputasi kekaisaran tebing iblisnya. Oleh karena itu, Si Kun sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Dimengerti, ucap Si Xuan. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Si Xuan ketika dia mendengar Si Kun berteriak. Setelah itu, tatapannya menatap tajam ke arah Lindong. Meskipun penampilan Little Flame telah jauh melebihi harapan mereka, selama Si Kun bertindak untuk menjaganya, Lindong bukanlah apa-apa. Berdesir. Pada saat teriakan Si Kun terdengar, banyak tokoh tiba-tiba muncul dari dalam aula besar. Ada sejumlah wajah yang dikenalinya. Yang mengejutkan, mereka adalah kelompok Lei Si yang ditangkap oleh Little Flame saat itu. Namun, mereka saat ini menatapnya dengan mata jahat dan ganas. Ekspresi banyak kerajaan di aula besar juga sedikit berubah setelah menyaksikan adegan ini. Tampaknya kekaisaran tebing iblis ingin menghabisi Lindong saat ini juga, bahkan, jika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka. Siapapun yang berani melangkah maju akan mati. Teriak api kecil. Batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame diayunkan dengan keras, dan angin kencang yang menakutkan langsung membelah tanah.
Cahaya dingin yang lebat berkedip-kedip pada sisik yang menutupi batang tombak. Pada saat yang sama, aura ganas dan brutal menyapu dari dalam tubuhnya. Suaranya yang rendah dan dalam diisi dengan aura keras. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini di tempat ini. Ucap Si Kun lalu dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi bergegas keluar. Cahaya emas melonjak dan gelombang demi gelombang, serangan yang brutal dan gila-gilaan menuju Little Flame. Sebuah kilatan sengit juga melonjak ke atas mata Little Flame, ketika dia melihat Si Kun yang sekali lagi bergegas mendekat. Batang logam berwarna hitam di tangannya mulai menari, membentuk banyak bayangan saat dia menggunakan kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi Si Kun dengan kejam. Dentang-dentang, pertukaran antara keduanya kali ini bahkan lebih sengit dan lebih brutal dari sebelumnya. Setiap serangannya sangat fatal. Jelas, keduanya ingin membunuh satu sama lain. Lindong, aku akan melihat siapa lagi yang akan melindungimu sekarang. Ucap Si Xuan. Ekspresi padat di mata Si Xuan juga langsung menjadi lebih kaya, sementara api kecil dan Si Kun memasuki pertempuran. Dia memberi Lindong senyum menakutkan, sementara cahaya keemasan menyilaukan keluar dari dalam tubuhnya. Dia seperti prajurit ilahi berwarna emas saat dia maju ke depan. Matilah, teriak Si Xuan. Niat membunuh di mata kelompok Lei Si juga melonjak ketika Si Xuan menyerang. Didampingi oleh auman yang rendah, ada banyak serangan yang tak tertandingi yang menuju Lindong. Dari kelihatannya, mereka jelas sudah memiliki niat untuk membunuhnya dengan cara apapun. Kekaisaran sekitarnya buru-buru mundur ketika mereka melihat situasi ini. Faksi kecil yang asli telah diperkuat dan menjadi arena pertempuran, yang menentukan untuk kematian antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak bukan orang biasa. Karenanya, mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Orang ini, meskipun dia memiliki ahli di sampingnya, dia tidak terlalu kuat. Saat ini, Si Xuan dan banyak orang lainnya telah menyerangnya secara bersamaan. Dengan kemampuan Master Simbol Langitnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan besar untuk melawan balik. Pria besar bersenjata merah dari Kekaisaran Prasejarah menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia melihat adegan ini. Tidak mungkin untuk menggunakan kemampuan melarikan diri dari kunci rahasia kuno di aula kuno ini. Wanita berpakaian ungu hitam dari kerajaan Deat Valley juga berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka telah mendengar bahwa Lindong telah melarikan diri dari tangan kelompok Si Xuan terakhir kali karena kunci rahasia kuno. Namun, tempat ini adalah medan khusus. Karena kehadiran harta karun kuno, kemampuan kunci rahasia untuk melarikan diri ke kehampaan diblokir. Si kecil ini telah salah perhitungan kali ini, ucap seseorang. Banyak tatapan di aula besar menyaksikan Lindong yang turun ke situasi yang tak baik, di mana ia dikelilingi pada saat ini. Mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Lindong secara alami juga merasakan tatapan sekitarnya. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan ekspresi panik yang semua orang harapkan. Tatapannya tidak berdasar saat dia menatap kelompok Si Xuan yang bergegas maju. Tangannya tiba-tiba melambai. Detik berikutnya, cahaya merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Wayang Jiwaya, benda ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Teriak Si Xuan. Si Xuan tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin ketika dia melihat cahaya merah yang telah keluar. Lei Si di samping juga bergegas keluar sedikit lebih cepat. Powerful Yuan Power berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya secara eksplosif ke arah cahaya merah yang telah bergegas keluar. Dentang, suara logam yang jernih menyebar saat Lei Si dan cahaya merah tiba-tiba bertabrakan. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Lei Si tiba-tiba menegang. Setelah itu, dia langsung terlontar ke belakang sebelum akhirnya menabrak pilar batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan kelompok Si Xuan yang awalnya tersenyum dingin, kini terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah cahaya merah, lalu, mata mereka menyusut tiba-tiba. Wayang jiwa kelas 1, ucap seseorang. Banyak seruan bergema di aula besar. Kulit di kepala kebanyakan orang tiba-tiba menjadi mati rasa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang lelaki kecil yang datang dari kerajaan peringkat rendah yang tidak diketahui asalnya, memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Sial, boneka jiwa orang ini sebenarnya telah berevolusi. Ucap Si Xuan. Ekspresi terkejut juga melonjak ke mata Si Xuan.
Dia bisa merasakan riak kuat yang tidak kalah dengannya dari Soul Puppet. Aku akan memblokir jiwa boneka ini. Sisanya segera tangkap Lindong. Teriak Sisuan. Sisuan mengepalkan giginya dengan keras. Mereka akhirnya berhasil membuat Si Kun turun tangan dan menunda Little Flame yang paling sulit dihadapi. Jika mereka tidak mengambil kesempatan dan menghabisi Lindong, itu mungkin akan cukup merepotkan di masa depan. Dentang-dentang. Namun, tepat ketika Sisuan siap untuk campur tangan dan memblokir boneka jiwa darah, yang terakhir tiba-tiba mengelak dan membuka jalan. Setelah itu, tubuhnya dibebankan ke ahli lain dari Kekaisaran Tebing Iblis. Segera, itu menjadi seperti serigala yang memasuki kawanan kambing, karena membunuh banyak ahli dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai mereka melarikan diri dengan sengsara ke segala arah. Aku tidak bisa disalahkan, karena kamu mencari kematianmu sendiri. Ucap Lindong. Sisuan awalnya terkejut ketika dia melihat bahwa wayang jiwa darah tidak hanya menyerangnya, tetapi juga membuka jalan. Namun, sukacita liar yang lebat segera melonjak di matanya. Jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya langsung bergegas menuju Lindong dengan cara seperti kilat. Semua perkelahian secara alami akan berakhir setelah Lindong selesai. Orang-orang lain di aula besar juga sangat terkejut dengan tindakan Lindong ini. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memungkinkan Sisuan yang paling bermasalah itu bisa dilewatinya. Apakah dia berencana mengandalkan kemampuannya untuk bertarung dengan satu panggung Yuan Nirvana Sisuan? Kecepatan Sisuan sangat cepat. Dia tidak memberi orang lain waktu terlalu banyak. Dalam beberapa saat, dia telah muncul di atas Lindong. Kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar terlepas tanpa menahan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Aku akan melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Teriak Sisuan. Sebuah kekuatan penekan yang sangat besar disertai dengan fluktuasi liar dan keras mulai menyapu, secara langsung memecahkan tanah dan membentuk banyak garis retak besar. Serangan Sisuan ini meliputi kekuatan penuhnya. Jelas, dia tidak berencana memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Melarikan diri, ucap Lindong. Senyum mengejek muncul di wajah Lindong. Segera, matanya tiba-tiba berubah gelap dan keras. Telapak tangannya berputar-putar dan kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, mereka semua dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno dalam dantiannya. Tidak, badai tak terlihat tiba-tiba terbentuk di sekitar Lindong. Ruang di sekitarnya samar-samar memiliki perasaan terdistorsi. Esensi raksasa menelan palam, teriak Lindong. Lindong tiba-tiba melangkah maju. Warna hitam keabu-abuan merasuki kedua matanya. Setelah itu, energi aneh berwarna hitam keabu-abuan yang bergabung dari 3 energi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, sebelum langsung menggumpal menjadi telapak hitam keabu-abuan yang berukuran sekitar 10 kaki. Telapak tangan itu sepertinya menyembunyikan banyak lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, itu tampak sangat menakutkan. Ekspresi panas berapi-api melesat melewati mata Lindong saat telapak tangan terbentuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan energi gabungan. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan energi gabungan ini. Bang! Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong. Telapak tangan hitam keabu-abuan yang terbentuk tidak berhenti, bahkan untuk sesaat. Itu langsung bergegas melewati setengah dari udara di aula besar di bawah desakannya, sebelum secara terang-terangan bertabrakan dengan Sisuan yang bergegas. Telapak tangan hitam keabu-abuan tidak memiliki momentum yang terlalu menggerakkan jiwa. Hanya orang-orang dengan indera yang tajam, yang dapat secara samar-samar merasakan betapa tidak biasa dan kuatnya gelombang yang tersembunyi di dalam warna abu-abu kehitaman itu. Tatapan semua orang di aula besar diharapkan membawa ekspresi sombong ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar punya nyali untuk menghadapi Sisuan secara langsung. Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli panggung Nirvana. Kelompok ini tidak kekurangan ahli yang telah mengalami kesengsaraan Nirvana, karenanya, mereka dapat mengatakan dengan mata mereka sendiri bahwa, kekuatan Yuan Lindong hanya setengah langkah ke Nirvana. Meskipun energi mental Lindong tidak lemah, dia hanya seorang master simbol surga dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai master simbol surga segel 1. Kemampuannya saat ini tidak cocok untuk Sisuan. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan penglihatan yang baik di antara orang-orang ini, dengan banyaknya kartu truf yang ditampilkan Lindong, menyebabkan mereka takut meremehkannya. Tidak ada yang tahu siapakah orang ini,
yang tampaknya penuh kartu as, akan memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak mereka sadari. Sementara, banyak pikiran berbeda mengalir di aula besar, telapak tangan berwarna abu-abu telah bertabrakan dengan serangan ledakan oleh Sisuan. Ledakan keras yang diharapkan ketika tabrakan terjadi, itu tidak muncul. Pada saat itu, kekuatan melahap yang sangat aneh dan kuat muncul dari telapak tangan hitam keabu-abuan. Di bawah kekuatan yang melahap ini, sejumlah besar serangan Yuan Power liar dan keras Sisuan tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, cahaya yang mengalir di telapak hitam keabu-abuan menjadi semakin terang. Tercengang, mata Lindong sedingin es ketika geraman rendah tiba-tiba terlepas dari tenggorokannya. Bang! Dengan pengurangan itu, serangan Sisuan yang tampak kuat dan keras dengan cepat melemah dengan cara yang sangat aneh. Setelah itu benar-benar hancur ketika telapak tangannya berdesing. Serangan Yuan Power hancur oleh telapak tangan berwarna hitam keabu-abuan, dan hilang diserap sebagai hasilnya. Kekuatannya tidak sedikit berkurang saat ditekan ke tubuh Sisuan dengan cara seperti kilat, sementara kejutan muncul di mata yang terakhir. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Sisuan. Setelah itu, tubuhnya tampaknya menerima pukulan berat karena ditembak dengan menyedihkan. Dia terhuyung-huyung dan buru-buru melangkah di udara kosong, dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil dan akhirnya menabrak pilar batu. Sebuah kekuatan besar secara langsung menyebabkan banyak garis retak kecil dan padat tersebar langsung di pilar batu. Gedebuk, Sisuan segera meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya bertabrakan ke pilar batu. Tampaknya ada beberapa benang remanen dari udara hitam keabu-abuan yang samar-samar hadir dalam warna merah tua yang keluar. Bagian dalam aula sekali lagi sunyi, ketika Sisuan memuntahkan seteguk darah segar. Semua percakapan penonton tiba-tiba berhenti. Kali ini, tatapan yang dilemparkan ke arah Lindong akhirnya menjadi sungguh-sungguh sangat fokus. Jika dikatakan bahwa penampilan Little Flame dan Blood Soul Puppet telah menyebabkan para ahli yang hadir untuk berhenti mengambil sikap meremehkan terhadap Little Flame, kali ini, kekuatan sebenarnya yang ditampilkan Lindong telah menyebabkan mereka menarik keunggulan yang mereka miliki, ketika melihat kerajaan peringkat rendah. Si kecil ini, benar-benar aneh. Ucap seseorang. Mata pria besar berlengan merah dari kekaisaran prasejarah dimulai dari Lindong, dengan cara yang sangat tidak biasa saat dia bergumam pelan. Di sampingnya, wanita dalam gaun hitam ungu juga perlahan menganggukkan kepalanya, dia benar-benar dapat melukai Sisuan yang sudah melangkah ke dalam satu tahap Yuan Nirvana, dengan kekuatan seseorang di setengah langkah ke Nirvana dan kekuatan Master Simbol Surga, jelas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sisuan akhirnya terhuyung, lalu berdiri di ruangan yang benar-benar sunyi. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang luar biasa. Jelas, dia belum pulih dari adegan sebelumnya. Selama pertarungan terakhir mereka, Lindong harus bergantung pada kunci rahasia kuno di tangannya untuk melarikan diri, bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Sisuan benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong telah menjadi sekuat ini setelah tidak bertemu yang terakhir selama sekitar 1 bulan ini. Tidak mungkin, ucap Sisuan. Wajah Sisuan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa dia, seorang jenius dari Kekaisaran Tebing Iblis, akan benar-benar dikalahkan oleh anggota generasi muda tanpa nama yang datang dari Kekaisaran peringkat rendah. Batuk. Namun, tepat ketika Sisuan dengan marah bersiap untuk menyerang lagi untuk menjaga reputasinya, dia tiba-tiba mulai batuk hebat. Jejak darah keluar dari mulutnya, sementara udara hitam keabu-abuan ada di dalamnya. Sisuan! Teriak Sikun. Pada saat ini, Sikun, yang bertengkar hebat dengan Little Flame juga melihat kejadian yang tidak terduga di sisi lain. Ekspresinya segera berubah saat dia bergegas menjauhkan diri dari Little Flame. Dia muncul di samping Sisuan dalam sekejap. Jangan sentuh aku. Ada sesuatu yang aneh dengan Yuan Power bocah ini. Ucap Sisuan. Sisuan menghentikan tangan Sikun yang sedang mengarah ke tubuhnya, saat tubuhnya bergetar sedikit. Di tubuh ini, untaian uap hitam keabu-abuan secara acak beredar di dalam tubuhnya. Energi aneh ini seperti sejenis racun. Itu berulang kali akan mengikis daya Yuan di tubuhnya dimanapun uap itu berlalu, dan mengubah interior tubuhnya menjadi berantakan. Mata Sikun juga sedikit menyusut ketika dia melihat situasi ini. Dia melemparkan pukulan ke udara dan Yuan Power yang kuat mengalir ke tubuh Sisuan.
Sesaat kemudian, ekspresi kaget juga muncul di matanya. Uap hitam keabu-abuan yang aneh itu secara tak terduga sulit untuk ditangani. Bahkan dengan kekuatannya, dia perlu menggunakan upaya yang sangat besar sebelum dia benar-benar bisa menyebarkan uap hitam keabu-abuan ini. Ekspresi lelah Sisuan hanya membaik setelah utas terakhir uap hitam keabu-abuan di dalam tubuhnya tersebar. Namun, jelas bahwa dia terluka cukup serius. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lindong, kini tidak lagi mengandung untuk merendahkan. Alih-alih, itu dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Para ahli dari Kekaisaran Tebing Iblis di aula besar telah dikejar oleh boneka jiwa darah sampai mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka semua membawa luka saat mereka bersembunyi di belakang Sikun. Tatapan mereka mengandung sedikit ketakutan ketika mereka melihat Lindong. Ini khususnya kasus untuk kelompok Lei-Si yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong. Mereka jelas melihat adegan bagaimana Lindong telah melukai Sisuan sebelumnya. Saat ini, hati mereka tampaknya persis sama dengan Sisuan. Ini terutama terjadi pada Chenmu. Ketika dia bertemu Lindong untuk pertama kalinya, yang terakhir bahkan tidak layak dilihat langsung. Namun, posisi mereka saat ini tampaknya telah berbalik. Semua orang di aula besar yang berantakan ini menatap Kekaisaran Tebing Iblis yang menyedihkan. Meskipun mereka mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, badai besar sudah muncul di hati mereka. Mereka semua mengerti bahwa jika masalah ini menyebar, kemungkinan nama Lindong akan menjadi sangat terkenal, bahkan di wilayah barat laut ini. Setelah semuanya, Lindong adalah yang pertama dalam waktu yang lama yang mampu memaksa orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai sejauh itu. Dentang, api kecil sekali lagi berdiri di belakang Lindong. Batang logam berwarna hitam di tangannya hancur berantakan di tanah. Kekuatannya yang kuat menyebabkan tanah bergetar sedikit. Wayang jiwa darah itu juga bergegas kembali. Itu berdiri di sisi lain Little Flame. Baik boneka dan api kecil tampak seperti dua makhluk kuat yang ganas dan perkasa saat mereka berdiri di samping Lindong. Aura hanya dua orang ini dan satu boneka yang berdiri di aula besar ini, sudah cukup untuk menyebabkan kerajaan Tebing Iblis yang kuat mengalami kesulitan untuk berurusan dengannya. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengungkapkan sedikit perkiraan. Para ahli yang bersiap untuk merebut kunci rahasia kuno di tangan Lindong sebelumnya diam-diam mundur setelah melihat adegan ini. Benar-benar lelucon. Bahkan Kekaisaran Tebing Iblis dipaksa sampai keadaan yang menyedihkan. Siapa yang berani mencoba sesuatu yang akan berakhir dengan malang? Kekaisaran Tebing Iblis hanya begitu saja, ucap Lindong. Mata Lindong setenang lubang yang dalam saat mereka perlahan-lahan menyapu kelompok Sikun. Namun, suaranya yang samar menyebabkan hati semua orang melompat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang berani berbicara dengan Kekaisaran Tebing Iblis sedemikian rupa. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan terhadap ini. Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Mata Sikun sangat dingin ketika dia berbicara dengan tegas. Kenapa kamu tidak mencoba sekarang, ucap Lindong. Sudut mulut Lindong terangkat. Niat membunuh yang kaya menyebar dengan samar. Ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghabisi Kekaisaran Tebing Iblis. Memang, hati Lindong dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Kekaisaran Tebing Iblis ini yang telah menemukan banyak masalah dengannya. Kekuatan yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk melawan Kekaisaran peringkat tinggi yang kuat ini. Saudara-saudara Sikun dan Sisuan semuanya adalah orang yang sangat kejam. Yang terbaik adalah melenyapkan musuh seperti itu sesegera mungkin jika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kamu, ucap Sikun. Mata Sikun berubah dingin. Dia baru saja akan menyerang dengan marah ketika dia melihat api kecil di belakang Lindong perlahan-lahan mengangkat batang logam di tangannya. Segera, dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Tampaknya mereka tidak memiliki keunggulan dalam situasi ini yang mereka hadapi. Batuk, teman ini, masalah di antara kalian semua hanyalah beberapa kesalahpahaman. Apakah ada kebutuhan untuk mengubahnya sampai sejauh itu? Dalam waktu beberapa hari, Ancient Treasure Trove akan dibuka. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada saat ini, semua orang mungkin tidak dapat memasuki Ancient Treasure Trove. Dari cara aku melihatnya, mengapa kamu semua tidak mengambil langkah mundur?
Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, pria lengan merah akhirnya melangkah maju dan tersenyum berkata kepada Little Flame. Ada banyak kekaisaran yang kuat yang datang karena harta karun kuno kali ini. Bahkan kita mengalami kesulitan berurusan dengan beberapa dari mereka. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari dalam harta karun kuno, bekerja sama mungkin merupakan hal terbaik daripada berada dalam konflik. Wanita kulit hitam ungu itu perlahan berkata. Tatapan Lindong dengan tenang menyapu mereka. Dia tahu bahwa ini adalah para pemimpin dari Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian. Mereka juga pemilik dua kunci rahasia lainnya. Mendengar arti kata-kata mereka, jelas bahwa mereka tidak berada dalam tim dengan Kekaisaran Tebing Iblis, tetapi mereka juga tidak mau melihat Si Kun terluka karena dia. Aku suka sendiri. Tidak perlu ada kerjasama. Namun, karena kalian berdua telah membuka mulut, untuk sementara aku akan mengesampingkan masalah ini. Tetapi jika Kekaisaran Tebing Iblis melakukan hal bodoh lagi, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan bertindak untuk merebut kunci rahasia kuno di tangan mereka. Ucap Lindong. Little Flame tidak mempercayai Kekaisaran peringkat tinggi ini sedikitpun. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia telah menunjukkan kartu truf dan kekuatan sebelumnya, kemungkinan orang-orang ini tidak akan membantu berbicara untuknya, bahkan, jika dia dibunuh oleh kelompok Si Kun sekalipun. Namun, melihat situasi saat ini, Kekaisaran Prasejarah dan Death Valley Empire jelas akan menghentikan Lindong untuk menghabisi Kekaisaran Tebing Iblis. Lindong juga tidak bisa bertarung melawan 3 kerajaan peringkat tinggi. Dalam hal itu, ia mengambil kesempatan dan menarik diri. Setelah memasuki Ancient Treasure Trove ini, dia masih akan memiliki cukup banyak kesempatan untuk menyelesaikan masalah dari Kekaisaran Tebing Iblis. Selain itu, dia saat ini juga tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk menghabisi kelompok Si Kun. Pria bersenjata merah dan wanita kulit hitam ungu menghela napas lega. Namun, mereka juga merasa agak menyesal. Mereka tahu bahwa tindakan mereka berdiri diam di samping sebelumnya telah menyebabkan Lindong memiliki sedikit kesan yang baik dari mereka. Selamat tinggal, aku akan datang sekali lagi ketika Ancient Treasure Trove ketika terbuka, ucap Lindong. Lindong melirik wajah Si Kun yang sangat hijau. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Setelah menangkupkan tangannya ke arah pria lengan merah dan wanita kulit hitam ungu, dia berbalik. Langkah kakinya berhenti sesaat ketika dia hendak keluar dari pintu utama. Memutar kepalanya, dia memandang beberapa ahli di aula besar yang berencana mengambil kunci rahasia kuno di tangannya. Sebagai catatan, aku ingin bertanya apakah aku saat ini memiliki kualifikasi untuk memegang kunci rahasia kuno keempat ini. Tanya Lindong. Tidak ada yang menjawab. Namun, Lindong sudah mendapatkan jawaban dari tatapan cemas orang-orang ini. Pertarungan besar dengan Kekaisaran Tebing Iblis ini jelas telah sepenuhnya menghilangkan pikiran jahat orang-orang ini. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan akan selalu dapat mengalahkan segalanya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.